sejahtera untuk Bapak Ibu semua dan teman-teman yang mengerti. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya Vicky Fajar dari kelas MJ401 mempresentasikan terkait dengan kemiskinan dan pengangguran Indonesia pada era digital dengan tema besar yaitu integrasi platform kooperativism, kooperasi merah putih, dan ekonomi gigs. Jadi, sebagai pengantar, izinkan saya memaparkan terkait dengan permasalahan yang ada di Indonesia, yaitu bahwasannya menurut data World Bank 2025 menyatakan bahwasannya Indonesia merupakan negara merdeka nomor 2 yang memiliki presentasi penduduk miskin terbanyak di dunia, yaitu 60,3%, urutan kedua di bawah Zimbabwe. Ini sangat dramatis mengingat bahwasannya Indonesia merupakan negara yang sangat kaya. Kita dilimpahi oleh sumber daya alam yang sangat makmur dan juga sumber daya manusia yang melimpah, yang produktif, yang berada di zona bonus demografi. Jadi bagaimana sih negara yang kaya ini, Indonesia harus bisa mendukung ekonomi masyarakatnya dan bagaimana peran pemerintah untuk mengubah dramatisasi ini menjadi sebuah keberkahan yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun kita perlu beranjak pada akar permasalahan di mana, kita akan mendefinisikan lagi terkait dengan kemiskinan yang ada di era digital kali ini. Jadi, tentu era digital telah mengubah landscape ekonomi Indonesia menjadi peluang dan tantangan. Kita menghadapi berbagai peluang seperti akses internet di mana saja dan kapan saja. Kemudian transaksi online, kemudian semuanya sudah otomatisasi dengan baik, dan juga kita sudah masuk kepada ranah digital, yang mana semuanya serba digital. Beli segala sesuatu sudah all shop, kemudian perbankan pun sudah m-banking dan seterusnya. Kemudian salah satu langkah yang paling mengakar yang ada di Indonesia yang diterapkan oleh pemerintah adalah penerapan Inpres Nomor 9 Tahun 2025 guna mendorong 80.000 koperasi merah putih di tiap-tiap desa untuk ketahanan pangan dan juga pemerataan ekonomi, yang mana kedepannya kita perlu mengembangkan dengan gig ekonomi serta mengoptimalisasikan berbagai platform yang dimiliki oleh Indonesia seperti Shopee, TikTok, kemudian platform-platform kesehatan seperti Halodoc dan sebagainya yang mana mendukung perkembangan dan juga digital secara masif dan juga, komprehensif. Kemudian platform kooperatisme ini sebagai solusi yang inovatif karena semuanya serba platform, kesehatan juga platform, asuransi pakai platform, semuanya serba web based maupun application based. Nah, ini menjadi segala sesuatu yang serba mudah, serba cepat yang mampu diakses oleh rakyat. Kemudian dinamika kemiskinan Indonesia, kita mendapati bahwasanya pada Maret 2024, Badan Statistik Indonesia mencatatkan 9,3%, kemiskinan Indonesia masih berada di zona menengah, yang mana sebelumnya tahun 2023 sempat turun dari 9,36%, yang mana penduduk miskinnya adalah 25,22 juta, yang mana perlu kita catat bahwasannya data dari World Bank dan juga BPS memiliki standar yang berbeda. BPS menerapkan salah satunya adalah upah minimum masing-masing provinsi maupun kabupaten, salah satu formulasi untuk menentukan klasifikasi masyarakat miskin maupun tidak, yang mana kemungkinan ekstrim sendiri menurut BPS yaitu 0,83%, yang mana turun dari tahun 2023 yang sebesar 1,12, dan salah satu target dari Kementerian Keuangan Ibu Sri Mulyani menyampaikan bahwasanya pada tahun 2028 insya Allah kita memiliki target supaya kemiskinan ekstrim ini berada di angka 0%. Kemudian pengangguran DPT yaitu 4,76% pada Februari 2025, pengangguran secara keseluruhan yaitu 7,28 juta, yang mana Gen Z yang lulusan termuda dari SMA saat ini menduduki persentase tertinggi yaitu 14,63% pada Agustus 2023. Kemudian kita melihat bahwasanya ekonomi gigs atau gig ekonomi, yang mana ekonomi yang serba non ataupun informal yang serba mengandalkan sistem kerja yang bebas dan juga fleksibel, memiliki angka ekonomi yaitu sebesar 145 miliar US dollar,
tetapi hanya 20% gaji yang punya jaminan sosial. Nah, inilah yang menjadi poin yang perlu diperhatikan oleh pemerintah saat ini, yang mana kesenjangan digital antara Sabang sampai Merauke yaitu mencapai 66% pedesaan dan juga 89,7% perkotaan. Yang mana tentu perkotaan memiliki akses internet dan juga akses digital yang lebih mumpuni dibandingkan masyarakat pedesaan. Nah, ini juga yang perlu dikembangkan oleh pemerintah dengan adanya tadi Koperasi Merah Putih. Jadi Koperasi Merah Putih sendiri memiliki target yaitu 80.000 koperasi di desa kelurahan di seluruh Indonesia yang meningkatkan ketahanan pangan dan juga pemerataan ekonomi. Jadi kue ekonominya semakin besar dan juga mampu secara lebih luas dan juga dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Kemudian pencapaian yang hendak dicapai yang disampaikan oleh pemerintah yang real yaitu 74.000 koperasi telah terbentuk pada Mei 2025 dan juga legalisasinya telah selesai. Yang mana diharapkan atau diproyeksikan mampu menyerap 2 juta lapangan kerja dengan keuntungan koperasi yaitu 80 triliun per tahun. Dengan pangsa pasar atau mungkin ekonomi yang paling besar adalah terkait dengan sembako murah, simpan pinjam, cold storage, logistik desa, serta berbagai kemungkinan gig ekonomi dan juga ekonomi digital yang telah merata. Seperti contohnya adalah kampung konten TikTok di Sukabumi, kemudian kampung pengembangan ekowisata di Jogja, Bandul, dan seterusnya yang mana pendanaannya yaitu dari APBN, APBD, dan juga KUR dengan platform 3 miliar per koperasi. Nah, Kopdar Merah Putih ini merupakan inisiatif digagas oleh Pak Prabowo Subianto dengan target 80 desa di seluruh desa yang mana telah diresmikan tadi sekitar 70.000 dengan pendanaan sekitar 3 miliar per koperasi dan dengan dukungan dan potensi yang tidak hanya dari pemerintah namun juga merangkul seluruh kelompok tani maupun gabungan kelompok tani dengan dukungan regulasi Kemendes dan juga Kemenkop supaya sistemnya lebih tertata dan juga mampu menyaingi dan juga menjaga fleksibilitas dari harga produsen dan juga konsumen sehingga petani dapat terjaga eh, penjualannya dan juga pembelian bibitnya serta mampu melaksanakan pembangunan secara revitalisasi di seluruh Indonesia yang mana juga kita menghadapi berbagai tantangan seperti 64 kelompok tani siap transformasi menjadi koperasi dengan dukungan regulasi dan juga dari Kementerian Desa. Kemudian ada 7 industri yang terkait dengan koperasi, yaitu modal bisnisnya harus jelas. Sejauh ini sudah ada 6 konsep bisnis outlet yang menjadi salah satu anjuran terhadap Kopdar Merah Putih ini. Kemudian yang kedua terkait dengan penyusunan modul yang menjadi acuan dan pemerintah dalam pembentukan Kopdar Merah Putih. Kemudian inventarisasi koperasi yang sejauh ini tercatat 52.000 desa belum memiliki koperasi dan 4.600 koperasi KUD yang tidak aktif. Nah, selanjutnya dapat diaktifkan kembali menjadi koperasi Merah Putih yang lebih produktif. Kemudian memberikan fasilitas pendampingan, edukasi, dan pelatihan SDM khususnya terkait dengan ekonomi digital. Kemudian penguatan manajemen koperasi, sosialisasi masif, dan juga monitoring dan evaluasi untuk pengembangan lebih lanjut. Sehingga koperasi yang mana kita ketahui pada tahun 2014 209.000 sekarang turun sebanyak 131. Sebagaimana yang kita pahami dan bahwasanya koperasi merupakan salah satu suku guru ekonomi Indonesia yang mampu membangun dan juga membaikkan Indonesia pada era tahun krisis 67, krisis 98 maupun krisis 2008. Nah, kita mulai bangun lagi dari data desa untuk meningkatkan ekonomi Indonesia sehingga kedepannya mampu dirasakan berbagai manfaat dari adanya pengembangan ekonomi ini seperti menekan inflasi. Jadi harga sembako terjaga dari desa tidak dibanding oleh tengkulak, tapi harganya bersaing tidak hanya tengkulak, tapi juga tengkulak dengan pemerintah melalui koperasi desa ini. Kemudian service request intake, yaitu setiap permintaan dilayani dengan cepat dan sistematis, yang mana koperasi Merah Putih ini juga menyasar pada unsur digitalisasi, kemudian menekan harga di tingkat konsumen, meningkatkan harga di tingkat petani, menekan kegiatan middleman atau broker, memperpendek supply chain, rantai pasok, kemudian penciptaan lapangan kerja, distribusi merata, pemberdayaan pelibatan dan kohesi sosial masyarakat, ketahanan guncangan ekonomi nasional maupun internasional,
inklusi keuangan yang lebih masif, peningkatan pemahaman keuangan secara menyeluruh pada lapisan masyarakat dari unsur paling bawah sampai dengan yang paling atas, serta akselerator, konsolidator, dan agregator UMKM. Kemudian kita masuk kepada peluang dan juga tantangan dari ekonomi digital, dari platform cooperativism dan juga ekonomi gig. Bahwasanya apa sih platform cooperativism? Jadi merupakan platform digital yang dimiliki bersama oleh pekerja komunitas dan juga bukan suatu korporasi. Jadi kita melihat bahwasanya dengan kooperatifnya masing-masing platform dan juga dijalankan oleh masing-masing setiap orang pengusaha seperti Shopee yang dijalankan oleh toko, yang dimiliki oleh suatu komunitas atau pekerja, mampu melahirkan ekonomi-ekonomi baru yang dimiliki oleh masyarakat menengah ke bawah, yang mana memiliki keunggulan bekerja 80-95% per transaksi dan juga 40-60% di platform gig korporasi. Jadi pendapatan kerjanya memang lebih tinggi dibandingkan dengan platform gig korporasi maupun sektor formal yang mana memiliki pendapatan yang lebih stabil. Sedangkan kalau kita berbicara tentang ekonomi digital, tentu pendapatannya lebih fleksibel dan juga lebih tertata ke depannya karena kita masuk kepada ranah platform yang sudah dikuasai dan juga diatur oleh korporasi. Jadi contoh globalnya ada App and Go, Book and Cable yang meningkatkan pendapatan pekerja sebanyak 30%, yang mana selanjutnya jika diintegrasikan dengan korporasi Maputih, pekerja gig dan UMKM menjadi anggota korporasi digital. Jadi korporasi Maputih tidak hanya memiliki bentuk fisik, tetapi juga merupakan korporasi digital, yang mana menjadi tantangan literasi digital. Yang menjadi tantangan Indonesia adalah literasi yang masih muda. Kemudian ini ada nilai ekonomi digital, yang mana kita mulai menggila pada tahun 2021, kita meningkat bahkan hampir 100% pada tahun 2022 ke 2023, dari 77 ke 130, dan kita merupakan ekonomi digital negara dengan ekonomi digital tertinggi di Asia Tenggara. Bahkan nilai ekonomi digital Malaysia yang tertinggi setelah Indonesia tidak sampai setelah Indonesia. Kemudian, kita mulai turun dari, investasi, digital kepada investasi nyata yang disampaikan oleh para pemerintah dan juga pendanaan dari investor swasta. Tentu meningkat dari tahun 2019 sampai dengan 2021, namun sampai dengan 2022 kita masih, mendapatkan nilai yang cukup signifikan, cukup sama dengan 2021. Nah, dengan adanya pertumbuhan digital yang semakin tinggi, kita tidak perlu takut dengan pertumbuhan lapangan kerja Indonesia yang melambat. Karena memang pertumbuhan lapangan kerja, adanya penurunan dan juga situasi geopolitik serta tekanan antar masing-masing negara terkait dengan keamanan dan juga pertahanan yang tidak terlalu baik seperti perang Israel dengan Iran, kemudian USA yang cawe-cawe, kemudian eh, perang Ukraina dengan Rusia dan seterusnya, tidak mampu menyurutkan dan juga membuat kita menjadi negara yang memiliki pondasi yang kuat dengan ekonomi kita. Jadi ketika negara ASEAN contohnya terguncang, kita mampu memiliki ketahanan pangan yang baik dan juga ketahanan ekonomi UMKM, lapisan masyarakat terbawah yang juga baik. Kemudian pola hubungan triangular dalam ekonomi gigs, yang mana platform penyedia produk, kemudian di sini ada platform perantara, dan di sini ada pekerja gig penyedia jasa dan juga konsumen. Jadi contohnya adalah Gojek sebagai merchant platform. Di sini ada penjualnya, contohnya toko katakanlah McD berjualan secara online. Kemudian ada Gojek sebagai pengantar makanan. Kemudian sini ada konsumen yang masing-masing memiliki hubungan masing-masing seperti hubungan kemitraan dengan Gojek, hubungan kemitraan dengan toko, dengan McD tadi. Kemudian etalase yang disediakan oleh platform guna memudahkan konsumen untuk menentukan pilihan menunya. Kemudian ada lagi tipologi dan ekosistem ekonomi gig, seperti dengan tidak terikat geografis, seperti jasa angkutan penumpang, jasa pengantar makanan, kurir, ini seperti Gojek dan juga Grab. Kemudian ada online jarak jauh seperti bisnis dan teknologi, contohnya Upwork dan Fastwork yang memudahkan untuk pasar tenaga kerja, jadi memudahkan untuk gig ekonomi. Kemudian ada jasa kesehatan seperti Halodoc dan juga jasa pendidikan bimbel online seperti Ruang Guru. Nah, ini ada jumlah perbandingan antara masing-masing sektor formal dan informal dari gig ekonomi ini sendiri.
Jadi kita melihat bahwasanya pekerja di transportasi rata-rata pendapatan adalah 3 juta, sektor lainnya juga 3 juta, pekerja formal di luar pertanian 2,9, dan pekerja sendiri adalah 2 juta. Jadi dapatkan nilai ketika seseorang bekerja di gig ekonomi memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang bekerja secara formal. Nah, ini nilai gig ekonomi yang terus meningkat dari tahun ke tahun, yang mana perkiraan pada tahun 2025 adalah 314 miliar US dollar di Indonesia, yang mana setengahnya dalam setengah menganggur dan bekerja lepas. Jadi kesimpulannya adalah pengembangan platform koperasi digital dalam koperasi Merah Putih memiliki peran yang sangat baik, yang mana memiliki target 20.000 koperasi digital pada 2030, meningkatkan literasi digital pekerja gig mulai kartu prakerja 500.000 pekerja 27, revisi undang-undang kekoperasian dengan insentif pajak yang lebih baik, pendapatan program Palaparing 90% cakupan internet pada 2027 untuk mengurangi atau meningkatkan tadi gap pengetahuan terkait dengan digital yang ada di pedesaan dan juga perkotaan, serta alokasi dana kur yang memudahkan pada platform koperasi digital di Koperasi Merah Putih tadi, sehingga mampu meningkatkan koperasi yang tadinya target 80.000 bertambah 20.000 lagi menjadi 100.000 pada tahun 2030, bertambah lagi menjadi 10.000 koperasi digital pada tahun 2028. Kesimpulannya, integrasi platform kooperatif dengan Impres 9 tahun 2025 terkait dengan Koperasi Merah Putih dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran menuju Indonesia Emas 2045. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.